Oke semuanya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Satria Putra Astilana. Di sini saya akan mempresentasikan atau menunjukkan proyek UAS saya dalam mata kuliah pengolahan citra digital, yang dimana tugas yang diberikan oleh dosen saya, Bapak Nurholis, itu adalah melakukan annotation sebuah dataset, yang dimana ini juga object detection juga. Jadi object detection, training, sama annotation. Yang dimana di sini ketentuannya itu harus menggunakan 500 gambar. Dan di sini saya mempunyai total 1164 gambar. Yang dimana saya mengambil tema buah-buahan yang terdiri dari 3 jenis buah, yaitu apel, pisang, dan juga jeruk. Untuk apel sendiri di sini terdiri dari 3 kelas, ada apel hijau, apel merah, dan juga apel kuning. Jujur saya bingung tentang apel kuning ini, tapi nggak apa-apa deh, kita tulis apel kuning aja. Yang dimana sudah saya annotation satu persatu secara lengkap. Dan setelah kita lakukan annotation, berikutnya adalah kita melakukan train model. Ini, tapi karena udah saya lakukan sebelumnya, jadi tinggal, nah ini saya pakai model type YOLO 26 biar cepat, karena kemarin saya pakai model yang RoboFlow Nano itu entah kenapa dia itu kayak lama banget, jadi saya pakai yang cepat aja. Nah, dimana di sini saya menggunakan satu model augmentation itu rotate namanya, sama saya nge-resize dengan ukuran 512 kali 512. Dan di sini juga menunjukkan hasil metriknya dari MIP, precision, dan juga recall. Yang dimana MIP-nya sendiri 89, precision-nya 93, dan juga recall-nya 89 juga. Setelah kita melakukan train modelnya di RoboFlow sendiri, di sini kita akan menghubungkan API RoboFlow ke Google Colab. Nah ini, pertama sebelum kita menghubungkan API-nya, hal pertama yang paling penting adalah kita harus mengunduh Ultralytics RoboFlow. Ini apa ini? Setelah kita selesai melakukan pengunduhan, baru kita melakukan import OS, Ultralytics-nya, YOLO, dan juga display image. Setelah setup kita ini selesai, maka akan muncul tulisan setup berhasil. Setelah itu baru kita menyambungkan API RoboFlow ke Google Colab. Bang, itu cara menghubungkannya gimana? Nah, di sini buat mendapatkan API RoboFlow-nya, di sini kita tinggal pencet yang data training kita, download dataset, terus kalian pilih YOLO berapa yang kalian suka. Nih, di sini saya pakai YOLO V8 karena di sini dia juga support YOLO 11. Ini tinggal download, muncul dia. Nah, ini dapatnya di sini. Terus nanti tinggal kita salin dan kita jalankan. Bang, itu fungsinya buat apa sih? Fungsi dari API ini dia tuh buat mengunduh hasil project atau hasil training kita di RoboFlow buat disimpan di directory Google Colab. Tapi sayang banget ini nggak kesimpan, tak kenapa kemarin gara-gara saya close itu. Jadi daripada ngetrain ulang, jadi cukup melihat hasilnya aja. Mana tadi? Kok jauh banget ini? Nah, setelah kita melakukan integrasi API-nya, ini kita tinggal melakukan training model menggunakan YOLO-nya. Yang dimana di sini saya menggunakan epoch 100. Loh, bang, kok banyak banget 100? Ya, karena semakin banyak dataset yang digunakan, maka lebih bagus atau lebih baik epoch yang digunakan itu semakin besar supaya sistemnya belajar lebih baik juga. Makanya saya pakai epoch 100. Dan di sini mana hasil trainingnya tadi? Nah, ini MIP-nya itu kita dapat di untuk semua kelas di 0,9, untuk pisang di 0,8. Ini green apple sempurna banget ini. Orange juga,
apel merah juga. Dan berikutnya ini ada matrix dari hasil training tadi. Sebenarnya di sini ada confusion matrixnya juga, tapi lupa saya tambahin. Berikutnya ada buat ngetrain base PT-nya. Base PT itu nanti akan kita gunakan di apps.p, itu akan saya jelaskan selanjutnya setelah ini. Setelah kita ini deteksi ini, kita akan memilih salah satu gambar yang kita punya. Di sini saya kalau nggak salah ini mengambil gambar dari ini apel merah. Setelah itu baru kita train buat memunculkan, kok train sih, untuk display, untuk menampilkan hasil predik apel ini. Dan yap, ini dapat hasil di 0,94. Lubang 0,94 itu artinya apa? 0,94 atau akurasi 94% ini menandakan bahwa sistemnya itu belajar dengan baik untuk mendeteksi atau memprediksi ini gambar apa gitu loh. Jadi ini untuk apelnya sendiri hasilnya bisa dibilang sempurna atau hampir sempurna. Walaupun gak ada yang sempurna karena kesempurnaan sendiri adalah milik Tuhan. Berikutnya di sini kita juga disuruh bikin web buat mendeteksi menggunakan Streamlit. Ini adalah codingan saya Python-nya, dan ini adalah base PT yang saya bilang tadi. Base PT ini dia nyimpan hasil training dan prediksi tadi. Dan untuk memanggil base PT-nya, kita menggunakan model YOLO base PT ini buat manggil base PT-nya. Loh bang, itu gimana kok bisa kepanggil? Ya tinggal kita masukin aja base PT-nya ke dalam folder. Dan daripada banyak basa-basi, kita langsung masuk ke webnya langsung. Seret. Putar. Nah di sini kita bisa menggunakan dua metode, yang dimana menggunakan kamera. Ini kameranya nggak bisa nyala gara-gara kita tuh nyalain kamera di OBS. Bentar deh, kita yang upload file dulu. Di sini kita akan nyoba jeruk. Oh ya, untuk jeruk sendiri dia dapat hasil di 82%. Ini bisa dibilang lumayan bagus, walaupun bukan yang bagus-bagus banget. Kita coba gambar yang lain deh. Yang ini bulatnya sempurna ini. Dia malah jelek, ini gara-gara blurring ya. Karena blurring sama hasil rotate. Jadi dia cuman dapat di 0,6 atau 60%-an. Kita coba lagi yang lain. Dan yap, ini dapat hasil yang bagus karena dia bentuknya bulatnya sempurna, dan sistem berhasil mendeteksi dengan baik. Dan kita akan coba buah yang lain, yaitu pisang atau banana. Untuk pisang sendiri, ini hasilnya bagus. Nah, dimana hasil deteksinya itu di 0,95 atau 95%. Di sini berarti sistem itu berhasil mendeteksi pisang dengan bagus. Ini keren juga nih pisang. Berikutnya di apel. Nih apel kita tadi punya 2. Kita coba di merah dulu deh. Ini merah. Apel merah juga berhasil dideteksi dengan baik, yang dimana dia mendapatkan hasil 0,91 atau 91%. Kita coba di apel hijau. Ini gambarnya agak blur, tapi sistem tetap dapat menangkap hasil yang sempurna, hampir sempurna, yaitu di 0,97 atau 97%. Oke, kita matiin dulu OBS kita dan kita lanjutin habis ini. Bye. Oke, kembali lagi dengan saya. Ini di sini kamera saya nggak muncul karena kita alin di sini. Jadi kita akan mencoba menggunakan deteksi langsung buahnya. Saya cuma punya jeruk. Bang, mana banana sama apelnya? Ini akhir bulan ya. Ini duit udah nipis, jadi cuman kebeli jeruk doang. Jadi langsung kita coba aja. Ini jelek banget.
Nah, dia berhasil ngedeteksi orange-nya tuh bagus, tapi entah kenapa ini ngedeteksi red apple. Red apple juga sih. Kita coba lagi. Ini bentar. Ini kayaknya gara-gara kita coba lagi. Nah, ini 44% karena dia nggak terlalu kelihatan bentuknya. Ketutupan jari. Gini deh, coba. Nah, kita coba lagi. Ini kenapa ngedeteksi red apple? Padahal tadi tuh bagus. Ini posisi tangan mempengaruhi kah? Apel. Jeruk. Bentar nih, saya deketin aja. Malah tidak terdeteksi. Mantap banget. Kita coba lagi. Nah, nih orange ini entah kenapa jari saya juga termasuk orange. Kita coba lagi, ini sampai kedeteksi jeruknya doang. Nah, alhamdulillah. Walaupun hasilnya you know lah. Ini gara-gara gambarnya agak blurring. Tapi seenggaknya sistem berhasil mendeteksi jeruknya. Ya, kesempurnaan hanyalah milik Tuhan. Tadi juga sempat bagus 0,95, tapi entah kenapa tangan saya juga terdeteksi sebagai apel. Jadi sekian dari project saya yang lumayan keren juga menurut saya. Sekian video saya. Kalau ada kritik saran silakan tulis saja di kolom komentar. Sekian, terima kasih.